Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan Yohanes 4 ayat 23. Isinya begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang datang ke gereja setiap minggu, hafal lagu-lagu pujian, bahkan bisa berdoa dengan kata-kata yang indah. Tapi suatu hari dia berkata jujur begini, kenapa ya saya tetap merasa kosong? Pengalaman ini memberitahukan bahwa hadir dalam ibadah tidak selalu berarti benar-benar menyembah. Hampir sama juga percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ada perdebatan tentang tempat ibadah di gunung atau di Yerusalem. Perempuan itu bicara tempat, status fisik, tapi Yesus menggeser fokusnya bukan soal di mana, melainkan bagaimana kita menyembah. Tuhan tidak mencari tempat yang benar. Tuhan tidak fokus pada cara atau gaya kita beribadah, tapi Bapa menghendaki penyembah yang benar. Bapa rindu kita menjadi orang-orang yang temukannya sebagai penyembah yang benar. Bagaimana menyembah yang benar? Pertama, menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh berarti ibadah yang keluar dari hati yang hidup, bukan sekedar rutinitas. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi hati kita benar-benar datang kepada Tuhan. Ada keintiman, kerinduan, dan kejujuran di hadapannya. Seperti seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya. Dia tidak pakai kata-kata yang bagus. Mungkin sederhana, ayah, aku sayang ayah. Tapi itu keluar dari hati dan ayahnya tersentuh. Bandingkan dengan anak yang hanya berkata, iya pak, tapi tanpa hati sambil sibuk dengan gadget. Jadi menyembah dalam roh itu saat berdoa atau menyanyi, jangan hanya kata-kata, libatkan hati. Apakah aku benar-benar sedang bertemu Tuhan atau hanya menjalankan kebiasaan? Kedua, bagaimana kita ditemukan sebagai penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran adalah menyembah sesuai firman. Kebenaran di sini menunjuk pada firman Tuhan dan pribadi Yesus sendiri. Ibadah tidak boleh hanya berdasarkan perasaan. Harus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Itu ironis sekali, jika tidak ibadah jadi emosional tapi tanpa arah, atau sebaliknya ya, benar secara doktrin tapi tanpa kehidupan. Seperti seseorang yang memberikan hadiah kepada temannya, dia merasa hadiahnya bagus tapi ternyata temannya tidak suka karena dia tidak benar-benar mengenal temannya itu. Seringkali kita juga begitu dengan Tuhan. Kita memberi penyembahan menurut cara kita sendiri, selera kita sendiri, tapi bukan menurut kehendak Tuhan. Menyembah dalam kebenaran adalah kesukaan bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Pastikan hidup kita selaras dengan firman, bukan hanya ibadah kita. Biarlah firman membentuk cara kita menyembah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Bapa mencari penyembah demikian. Seperti seorang ayah yang sibuk bekerja pulang ke rumah, bukan mencari rumah yang rapi saja, tapi ingin anaknya datang memeluk dan berbicara dengannya. Bukan rumahnya yang dia cari, tapi hubungan dengan anaknya. Ibadah bukan sekedar kewajiban manusia kepada Tuhan, tapi juga kerinduan Tuhan untuk berelasi dengan kita. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang sungguh-sungguh. Mari kita bertanya, apakah ibadah saya, doa saya, saat teduh saya hanya rutinitas atau sungguh-sungguh datang dalam roh dan kebenaran? Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau kami sering menggunakan akal kami, kekuatan kami, emosi kami di dalam datang kepadamu, di dalam penyembahan kami kepada Tuhan, di dalam saat teduh kami. Tuhan, hari ini kami belajar lewat pesan Tuhan, supaya kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau dari hati kami, dari pikiran kami, jiwa kami, yang kami selaraskan dengan kehendak-Mu, dengan kemauan-Mu. Kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman dan lewat doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami dalam roh, supaya kami bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan hati kami tidak terasa kosong, tapi dipenuhi oleh roh Tuhan, oleh kebenaran Tuhan, oleh janji Tuhan, oleh perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.